Salam jumpa teman-teman sekalian, semoga semua Anda dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai penulisan C hasil dalam pemilu 2024 mendatang. Pendasaran saya pada pengalaman pemilu di 2019. Seringkali kesalahan-kesalahan akibat kelelahan atau ketidakkonsentrasinya kita selaku penyelenggara pemilu, terutama di tingkat KPPS dalam menulis C hasil, membuat waktu kerja kita bertambah. Dan berikut informasi-informasi yang akan saya bagikan dan semoga bermanfaat. Teman-teman sekalian, sebelum kita membahas lebih dalam tentang penulisan atau pencatatan C hasil, terlebih dahulu saya membagikan informasi tentang rumus umum penulisan C hasil yang bagi saya penting untuk diketahui oleh semua elemen dan tidak hanya diketahui oleh penyelenggara pemilu di tingkat TPS yakni KPPS, tetapi penting untuk diketahui oleh semua elemen, warga masyarakat, pengawas pemilu, pemantau dan lain-lain, sehingga dapat melakukan kontrol terhadap kerja-kerja penyelenggara pemilu di tingkat TPS. Nah, rumus umum C hasil sebagaimana yang saya maksud adalah jumlah pengguna hak pilih atau warga yang datang menggunakan hak pilihnya di TPS sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah. Data pengguna hak pilih dan data penggunaan surat suara teman-teman bisa lihat pada lembaran C hasil halaman pertama. Di Romawi 1, data pemilih dan pengguna hak pilih. Di poin B itu data pengguna hak pilih. Nah, untuk pengguna hak pilih teman-teman bisa lihat pada C daftar hadir, dari C daftar hadir pengguna hak pilih daftar pemilih tetap, C daftar hadir pengguna hak pilih daftar pemilih tambahan, dan C daftar hadir pengguna hak pilih daftar pemilih khusus. Total dari 3 kategori pemilih ini disebut dengan pengguna hak pilih. Sementara data penggunaan surat suara itu teman-teman bisa lihat pada Romawi 2 lembaran pertama C1. Sementara untuk data jumlah suara sah dan tidak sah, teman-teman bisa lihat pada lembaran akhir C hasil. Di bagian C terdapat kolom jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah. Total dari 3 angka ini harus sama. Jika ada satu yang salah atau tidak sama dengan 2 angka yang lain atau 2 bagian yang lain, maka dipastikan pencatatan atau penghitungan angka-angka dalam C hasil itu salah atau keliru. Berikut tentang pengisian C daftar hadir. Ini juga seringkali kurang diperhatikan oleh penyelenggara pemilu, terutama petugas KPPS yang duduk pada pintu masuk. Ada 3 kesalahan yang seringkali terjadi, yakni pertama, pemilih salah kolom tanda tangan, tetapi KPPS tidak koreksi atau tidak perbaiki. Ini biasanya pemilih yang bersangkutan sudah menulis nama, tetapi ketika menandatangani pada kolom tanda tangan, pemilih yang bersangkutan menandatangani pada kolom yang lain. Dan mestinya ini diteliti kembali oleh teman-teman KPPS terutama di pintu masuk, sehingga meminta pemilih yang bersangkutan untuk memperbaiki atau menandatangani ulang, atau paling tidak KPPS yang bersangkutan memberi koreksi atau memperbaiki dengan cara memberi tanda panah dari nama menuju ke kolom yang ditandatangani, sehingga pada kolom yang lain untuk daftar hadir pemilih yang berikutnya dilangkahi 1 baris seperti itu. Dan kesalahan yang lain adalah pemilih sudah tanda tangan daftar hadir, sudah mengisi daftar hadir dan menandatangani daftar hadir, tetapi ketika sedang mengantri di dalam TPS, pemilih yang bersangkutan tiba-tiba mendapat halangan tertentu yang mengakibatkan pemilih yang bersangkutan pulang lalu tidak kembali lagi ke TPS. Nah, ini jika tidak diperhatikan dengan baik, maka jumlah surat suara yang turun akan tidak sama jumlahnya dengan surat suara yang digunakan. Seperti itu teman-teman. Untuk kejadian-kejadian seperti ini harusnya
KPPS dengan teliti lalu mencatatkan pada catatan kejadian khusus, sehingga pada saat perhitungan surat suara KPPS dapat mengingatnya kembali. Seperti itu. Lalu kasus yang ketiga adalah pemilih tidak isi daftar hadir tetapi menggunakan hak pilihnya. Pada pemilu-pemilu sebelumnya, terutama di pemilu 2019, ada pengalaman ada pemilih yang datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya tetapi tidak mengisi daftar hadir, dan ini sangat berpengaruh terhadap pengisian C hasil, terutama data yang tidak sinkron antara pemilih yang menggunakan hak pilih dengan surat suara yang digunakan. Seperti itu teman-teman. Kesalahan-kesalahan ini sering terjadi terutama pada jam-jam menuju jam siang, terutama di jam 11 sampai jam 1 menjelang penutupan TPS, teman-teman. Yang berikut tentang pencatatan surat suara. Yang pertama, KPPS salah hitung jumlah surat suara yang turun hingga ke TPS. Artinya jumlah surat suara yang dicatat oleh KPPS tidak sama dengan real surat suara yang diturunkan. Bisa jadi lebih, bisa jadi kurang yang dicatat. Kemudian yang kedua, KPPS tidak mencatat surat suara sesuai dengan real yang diterima, tetapi menggunakan hitungan baku rumus surat suara. Jadi teman-teman, pencatatan surat suara harus sesuai dengan real yang diturunkan, meski di dalam peraturan perundang-undangan jumlah surat suara yang diturunkan harus sama dengan jumlah pemilih dalam DPT dikali 2%. Sehingga seringkali kesalahan ini terjadi karena teman-teman KPPS menggunakan rumus baku untuk menghitung surat suara. Kemudian yang ketiga, surat suara yang diberikan kepada pemilih ganda. Sebagai contoh, surat suara untuk DPRD Kabupaten dalam satu lipatan terdapat 2 lembar, sehingga pemilih atau satu pemilih mencoblos 2 kali pada lembar surat suara untuk satu jenis pemilihan. Dan yang ketiga, jumlah surat suara yang rusak atau keliru dicoblos digabung dengan surat suara tidak sah. Ini berbeda antara jumlah surat suara yang rusak atau keliru dicoblos itu berbeda dengan jumlah surat suara yang tidak sah. Seperti itu teman-teman. Sehingga untuk jumlah surat suara yang rusak atau keliru dicoblos, pemilih dapat meminta mengganti surat suara hanya untuk 1 kali. Terakhir tentang pencatatan jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah. Ada beberapa potensi. Yang pertama itu terkait dengan jumlah surat suara sah dan jumlah surat suara tidak sah tidak sama jumlahnya dengan yang dibacakan ketua KPPS. Dan ini perlu perhatian khusus terutama para saksi, para penyelenggara pemilu di tingkat pengawasan atau pengawas TPS, kemudian warga pemilih yang hadir dalam pleno perhitungan perolehan suara di tingkat TPS. Karena seringkali ada kesalahan menteli dari petugas penyelenggara pemilu. Saya biasanya menyebut dengan tangan petugas penyelenggara pemilu yang melakukan teli itu lebih cepat dari mulut ketua KPPS yang membacakan perolehan suara dari seorang calon. Ingat teman-teman, hanya penyelenggara pemilu yang tahu tentang bagaimana menambahkan atau mengurangi suara seorang calon. Seperti itu. Karena itu pastikan kita selaku penyelenggara pemilu tetap independen. Kemudian yang berikut, ada kasus di mana pemilih bawa pulang surat suara, dan ini memang akan berpengaruh pada penghitungan surat suara ketika pencatatan C hasil di TPS. Lalu yang berikut, ada pemilih salah masukkan surat suara ke dalam kotak yang tidak seharusnya. Kasus ini juga sering terjadi teman-teman. Ada pemilih yang memasukkan surat suara yang tidak sesuai dengan kotak yang dibutuhkan. Contoh, surat suara untuk DPRD Kabupaten dimasukkan ke dalam kotak DPRD Provinsi misalnya. Tetapi ini bisa dicegah atau bisa dikembalikan ketika perhitungan surat suara dilakukan. Ketika itu ketua KPPS membuka kotak dan menghitungnya kembali, dan apabila menemukan surat suara yang berbeda dalam kotak yang dimaksud, maka dikembalikan kepada kotak yang benar. Dan yang berikut, potensi yang lain adalah jumlah surat suara yang diberikan kepada pemilih tidak sesuai dengan hak pemilih. Contoh,
pemilih yang datang menggunakan hak pilih adalah pemilih DPT yang harusnya mendapat 5 surat suara untuk dicoblos, tetapi KPPS salah memberikan surat suara kepada pemilih yang harusnya 5 surat suara diserahkan 4 surat suara. Tentu ini juga akan berpengaruh pada hasil-hasil perhitungan, terutama dalam pencatatan C hasil. Dan kesalahan yang lain adalah satu surat suara bernilai ganda, artinya satu surat suara untuk satu jenis pemilihan, perolehan suara untuk satu jenis pemilihan misalnya di tingkat DPRD kabupaten itu harusnya diteli 1 tetapi diteli 2. Itu sebagaimana yang saya sampaikan pada bagian pertama dalam poin ini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi inilah beberapa kesalahan yang sering terjadi ketika dalam pencatatan C hasil dalam pemilu 2000 dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Teman-teman, mungkin ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan sebagai share informasi kepada teman-teman. Terima kasih untuk perhatiannya. Bagi yang belum melakukan atau belum mensubscribe, mohon untuk di subscribe channel ini sehingga bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru.